Assalamualaikum, halo kalian, apa kabar? Sehat selalu ya. Balik lagi dengan gua Ucup. Ya, kali ini kita masuk ke segmen berbeda, yaitu Use Signature. Ya, di segmen ini biasanya gua akan membuat rumah dari awal sampai akhir. Dan rumah ini gua tujukan buat kalian yang mungkin agak kesulitan mencari ide atau pengen cari inspirasi baru. Lagian, gua buat segmen ini rutin biasanya untuk melihatkan ke kalian banyak sekali jenis rumah yang bisa kalian bangun. Dan punya rumah yang bervariasi itu bagus ya. Ini sekarang gua ada posisinya di gurun. Ya, berarti gua nanti akan membuat sesuatu atau rumah dan bangunan yang ada identiknya dengan padang pasir ya. Cuman sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu ya, sebelum kita lanjut. Pertama, gue beberapa hari terakhir sudah nge-record beberapa video terkait review. Dikhawatirkan juga kalau misalnya developer melakukan merger, setidaknya hasil karya kalian sudah selesai gue review, atau setidaknya sudah lebih dari setengah gue bisa review. Dan gue berharap dari apa yang gue review dan gue tunjukkan ke kalian lewat beberapa video itu, kalian bisa memberikan masukan kepada teman kita. Jadi gue tidak semata-mata hanya mereview lalu selesai. Jadi pengennya sih gue berharap kalian lihat videonya, kalian lihat rumah teman kita modelnya seperti apa, baguskah dari kita, atau misalnya dia ada yang kurang, berikan dia saran. Atau istilahnya kita bisa lihat apa kekurangan dan kelebihannya, terus kita sharing di video itu atau di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa jadi jembatan dan kalian punya ide yang bagus kan, nanti gue kasih tahu ke yang bersangkutan. Gitu maksud gue. Oke. Lalu yang kedua, gue melakukan review rumah untuk akhir-akhir ini karena memang keterkaitan banyaknya request dari teman-teman kita. Jadi gue berharap kalau misalnya sudah gue note atau sudah gue save dalam list, mohon bersabar ya. Karena ada beberapa orang yang memang sudah lebih dulu memberitahu ke gue, jadi mungkin itu yang gue prioritaskan. Tapi nanti bertahap. Yang pasti nanti kalau sudah gue masukin list, insya Allah nanti pasti akan gue review ya. Mohon bersabar, mohon ditunggu aja. Ternyata cukup banyak juga ya teman-teman yang antusias. Gue berterima kasih banyak sudah membantu gue dan mau sharing kepada teman-teman kita yang lain. Oke? Oke. Ya, terkait video ini, di segmen ini, gue akan membuat rumah berciri khas Timur Tengah. Ya, kita akan membuat rumah ala Arab ataupun Turki yang memang sangat kontras banget dengan material dan bahan yang sudah disediakan sama developer. Rata-rata developer membuat bahan ala Asia. Cuma bagaimana kita membentuk bangunan ala padang pasir ini menjadi challenge buat gua. Setidaknya ya kita punya ada salah satu variasi model rumah gitu ya. Makanya sengaja gua bikin di sini. Jadi setelah ini nanti gua akan off cam, setidaknya kan bisa fokus untuk membangun ini rumah. Dan ini memang dari awal sampai akhir ya, jadi pasti ada kesalahan, terus ada perbaikan, ataupun nanti misalnya ada uji coba, lalu ada dirobohkan dan dirombak lagi, itu pasti ada. Cuman di video ini akan gua persingkat sesingkat-singkatnya, dan akan gua maksimalkan untuk kalian bisa tonton supaya nggak bosan dan lebih efektif waktu durasinya. Oke, let's go! Oke, seperti biasa ya, kalau gue bikin rumah, biasanya gue menjelaskan dulu ke kalian rumahnya tipikal apa, model umumnya seperti apa, setidaknya ada gambaran. Jadi gue udah pindah nih ceritanya di sini. Buat kalian yang belum tahu, gue posisinya ada di mana. Sekarang gue ada di Eastmont, tetap ya sama server 101, cuman di Padang Pasir. Wilayahnya di sini. Kurang lebih kan di Eastmont cuma ada dua ya, Padang Pasir, wilayah yang besar seperti gurun dan gunung salju. Nah, yang gurunnya itu pasti adanya di bawah. Nah, gua itu letaknya di rumahnya di sini. Kalau kalian lihat pilar di sebelah sini, ini kan gurun pasir seluas ini nih, tuh. Nanti ada bukit, terus ada pilar. Nah, rumah gua di sebelah kirinya ya.
Mentok-mentok pilar belok kiri nanti ketemu juga. Oke. Nah, selanjutnya gue udah memetakan ya. Tahap pertama dalam membuat itu memetakan. Nanti sambil gue jelasin ya. Ini sudah gue petakan. Agak rumit tapi nanti gue jelaskan ya. Tapi ini mau gue bersihin dulu sambil gue jelaskan. Oke, jadi pada umumnya rumah Timur Tengah atau ala Arab lah istilahnya, dan gue ngambil juga yang model Turki, itu rata-rata pembuatannya tuh terbuat dari tanah liat. Nah, cuman kan kita punya tanah liat terbatas ya, jadi kita nanti mensiasatinya dengan duramen aja, tapi nanti dibikin wallpapernya seolah-olah dia modelnya coklat seperti tanah liat. Nah, kenapa tanah liat? Ternyata dari apa yang gue searching, gue kan survei dulu ceritanya. Sebelum membuat ini, jadi menurut Kompas, pemakaian tanah liat di bagian rumah itu rata-rata di gurun pasir, itu bisa meredakan panas. Nah, mengapa kita sering melihat rumah di Timur Tengah itu rata-rata model warnanya coklat. Lalu yang kedua, ternyata rumah-rumah yang di Timur Tengah itu mereka rata-rata membuatnya tanpa atap ya. Jadi kalau kalian tahu, biasanya yang di Timur Tengah itu kan atapnya datar. Nah, atap datar itu ternyata ada fungsinya. Selain untuk tadi penahan panas, ternyata itu memang culture mereka membuat atap yang memang modelnya datar. Dan itu katanya lebih efisien untuk sesuai harga. Jadi pembuatan rumah yang memakai atap datar itu tidak perlu banyak dekorasi kayak gitu. Jadi gua nanti di rumah ini akan memakai atap yang dari laminate atau dari lantai sebagai pengganti atap datar. Nah, rata-rata yang gua lihat rumah yang modelnya Timur Tengah itu pertama dia tinggi-tinggi. Dia punya apa istilahnya ya? Dinding yang memang menjulang ke atas, dan memang dari bawah ke atas tuh kalau kita lihat ya memakai beberapa pilar, banyak pilar-pilar. Nah, itu juga nanti yang akan gue terapkan. Si pemakaiannya itu rumah modelnya tuh kayak kotak-kotak. Nah, dia nggak ada yang istilahnya, ada sih yang melengkung cuman jarang. Tapi kan kita mencoba beradaptasi dengan si memang realnya Timur Tengah. Jadi nanti pertama ada rumah yang memang menjulang tinggi, lalu kedua gue akan memakai model yang lebih dominan kotak-kotak. Lalu yang ketiga nanti pemakaian atap yang datar. Lalu nanti gue akan terakhirnya memakai ala Turki di dalamnya. Jadi ini semi modern atau mungkin lebih bahkan modern, cuma mengadaptasi dari dua budaya Arab sama budaya Turki. Nah, kalau kalian lihat di sini, gue sebenarnya udah memetakan. Pertama kan tadi memetakan si rumahnya. Nah, hasilnya seperti ini, dikotakin aja. Nah, di bagian sini, yang sudah gue warnai hijau, nanti gue akan bikin rumah letter L. Letter L itu dalam arti si semua bangunannya akan gue penuhin ke letter L ini, model rumahnya. Nah, yang warna putih itu penghambat di bagian belakang. Jadi ini rumah di bagian belakangnya mentok. Nah, cuman di bagian dalamnya kita akan bikin letter U. Letter U itu seperti kalian lihat di sini, gua udah kasih tangga, lalu ada base kayu. Itu nanti yang kita akan bikin ala-ala Turki. Cuman yang disayangkan kalau kita membuat ala-ala Turki atau Arab, itu desainnya full dengan dekorasi. Nah, itu yang nanti akan gua coba-coba ya, try and error, supaya si rumahnya tuh memang mirip ala-ala si model Turki gitu. Lalu setelah dipetakan, gua tadi membuat ini warna, itu tujuannya buat, itu yang step kedua ya, biar kita tahu bangunan yang harus kita buat itu di bagian mana. Itu salah satu hal yang untuk mempermudah kalian. Lalu kita bikin apa di warna itu. Nah, itu lebih simple jadinya daripada kita nebak-nebak bikin apa. Kalau misalnya kalian udah mahir atau udah ngerti ya nggak apa-apa. Cuman kalau kalian misalnya pengen sesuatu yang baru terus bikin rumah agak kesulitan, step by stepnya mungkin salah satunya dengan menandai ya. Menandai di sini mungkin dengan memberikan warna. Lalu setelah itu gua memberikan, masih step kedua ya, memberikan ini
si dinding putih biar ada pembatas dan bisa tahu kita sampai mana nanti kita akan bikin rumah. Lalu dengan itu gua batasin dengan ini. Untuk sementara gua kasih tangga dulu, tangga yang ukuran setengah dengan base, dan di tengahnya gua kasih base yang ada kayunya gitu. Ini untuk teras dalam. Oke, itu step kedua. Step ketiga, nanti gua pengen di depan rumahnya itu ada teras. Teras masuk yang ala-ala Turki, ala-ala Arab sih kalau kata gua, ala-ala khas Timur Tengah gitu. Dan hasilnya itu kayak gini ya. Tuh. Sorry ini gua udah mulai duluan karena gua memang kemarin tuh coba-coba. Cuman dari sini sepertinya bakalan gua rombak. Rombak dalam arti ini gua perkecil lagi, gua persempit. Ini kan 2 blok ya, 1, 2. Nah, gua kayaknya ngambilnya 1 blok aja, gua persempit. Jadi ini gampang ya bikinnya. Ini kan termasuk step 3 nih. Jadi setelah dipetain, gua kan hanya memakai sedikit ya, nggak full. Kalau kalian lihat, gua hanya ngambil 3/4 bagian rumah dan 1/4 lagi gua kosongin di bagian sini. Nah, itu gua ambil buat terasnya. Ada yang abu-abu setelah hijau, itu juga penanda maksimal atau penanda lah setidaknya di luar dari bangunan utama yang kalau nanti misalnya nggak guna bisa dihapus. Nah, ini step ketiga tadi, jadi gua bikin ini. Ini gampang ya. Pertama kita bikin tangga, lalu dikasih handrail. Di sini kan ada base ya. Base-nya diperpanjang, lalu dinaikkan pakai si dinding yang jaring-jaring ini sebanyak 3 ke atas dan tepiannya memakai ini. Di sini gua berusaha ngasih agar menyatu ke si daratnya, ke bawahnya, ke si buminya dengan memakai ini, lantai batu, lalu dinaikin ke atas. Ini sebenarnya gua pakai buat atap teras ya. Jadi setelah ini gua pertama akan mengambil yang ini. Ini ya. Jadi pengen gua letakin di atas. Cuman sebelum itu kayaknya lebih bagus gua letakin si atapnya dulu ya, duramennya. Setelah duramen, gua pengen masukin ini. Kenapa gua masukkan ini? Kalau kalian lihat tadi di awal, ini tuh modelnya identik sedikit lumayan mirip-mirip dengan model yang Timur Tengah, yang bagian lobi depan, atau yang memang menyimbolkan ada sesuatu ukiran gitu ya. Jadi gua pakai yang ini. Tapi di bawahnya, setelahnya, gua memakai ini, kayu. Tapi ini bisa di wallpaperin sih nanti, teman nantilah ya. Nah, ini meskipun malam, kita terjang saja ya. Ya, modelnya seperti ini ya. Tuh, kalian lihat. Itu sengaja biar ada gerbang model kayak semi-semi kubah gitu kiranya. Nah, yang ini bisa gua hapus. Ini kan juga sebagai penanda tadi. Bukan penanda sih, lebih kalau kalian bikin yang kayak gua, pasti kalian bikin ini dulu. Gunanya buat ya. Oke, udah ya, udah gua benerin. Bisa juga. Nah, ini maksud gua itu ornamen. Ornamen yang modelnya ya ala-ala Timur Tengah. Ya menurut gua ya. Ini hanya teras. Bayangin ini baru teras doang. Ini udah gua perbaiki. Nah, nanti kayak gini dulu aja dibiarin. Nah, kita lanjut ke bagian dalamnya. Ini di bagian dalam tadi udah gua sempat singgung karena di sini bagian tengahnya, teras tengah, dan ini akan mengelilingi. Jadi kita akan membuat si bagian dalamnya terlebih dahulu, bukan di bagian luarnya. Tujuannya kita bisa mengimbangin, kita bisa melihat takarannya ya. Nah, pertama di sini gua akan memakai ini. Tembok ini, jadi gua nanti akan membuat pintu di sini. Ini kan udah mentok nih. Di sini gua niatnya bikin pintu ke arah sana. Pertama ini gua masukkan si pintunya. Lalu nanti gua coba variasikan dengan ini.
Ini akan gua lanjutkan sampai ke ujung ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya, oke? Ya, kalian lihat ini udah gua pasang ya di bawahnya. Ini gua sedikit kedepankan, dijorokkan ke depan. Lalu ini ada dua pintu, ada jendela, lalu ada jendela. Ini 3 pintu ya yang langsung menghubungkan dari depan ke belakang. Lalu di sini ada 2 pintu terpisah. Untuk variasi pintu atau variasi jendela, peletakannya di mana itu kalian bisa terserah. Kalian bebas mau ngambil di mana aja. Nah, ini akan gua naikkan satu lagi. Karena kita tadi berharap pengen konsepnya besar ya dan tinggi. Jadi gua harap ini nanti akan gua selesaikan dulu. Soalnya ini banyak banget. Tapi gua nanti coba siasatin. Oke, ini gua skip sampai nanti gua naikin ke atas ya. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Wah, lumayan juga nih. Kenapa gua bikin agak menjarak dari bagian sini? Gua pengen ada teras ya. Jadi setelah pintu, teras, lalu turun, baru ada si bagian belakangnya. Nah, ini memang sedikit agak tricky karena kalian harus mengarahkan berapa besar nanti yang akan kalian pakai untuk si jalan. Lalu besar dari si taman belakangnya gitu. Nah, ini sebenarnya sih tergantung pada perhitungan kaliannya aja ya. Ini susah-susah gampang bikinnya. Karena ya itu tadi, pemakaian bahan material yang memang limit harus pandai-pandai kita masukkannya. Nah, jadi gua contohkan di sini kenapa gua mengambil terasnya yang tadi ya. Pertama, gua tuh pengen jadi tuh di sini ada yang tadi. Ini nanti akan gua bikin semuanya pakai ini di bagian sini. Tuh. Anggapan itu ya kayak itu tadi ya, kayak yang model Timur Tengah itu. Jadi gua anggap itu sebagai depan terasnya. Nah, ini gua ngelengkapin dulu. Nanti hasil akhirnya gua liatin ke kalian ya. Ini sama semuanya. Pokoknya gua makainya yang kayak gitu aja ya di bagian sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Tuh, gimana? Kelihatan ya. Jadi gue memasang seperti ini di bagian terasnya sebelum ada pintu. Nah, lalu di pojokan juga sama. Jadi beberapa ada yang gue ubah sedikit ya. Jadi ini gue udah jorokkan ke depan sedikit. Lalu di sini terutama di sini gue tambahkan space supaya istilahnya mengurangi bahan. Lalu ini, nah masalahnya ini gue ragu, gue harus full ini yang ada temboknya atau yang ada jaring-jaringnya. Gue pengen sih pakai yang ini, cuman kurang serk karena ada pembatas di bawahnya. Kalian lihat tuh, setelah lingkaran ada batasan, ada garis. Nah, coba aja dia kosong kayak gini. Nah, itu bagus tuh. Cuman gue ragu kalau gue masih tetap harus pakai yang jaring-jaring. Tapi kalau dari gue, kayaknya gue balik ke sini aja semuanya. Jadi yang ini gua hapus. Padahal sebenarnya sih bagus ya. Nah, tuh. Yang tidak ada jaring-jaring dan full temboknya. Cuma kayaknya gua pakai yang ini aja deh ya. Kalau kalian mau samaan, pakai yang jaring-jaring juga nggak apa-apa. Modelnya kayak gitu. Terserah kalian ya. Nah, ini kayak gini. Lalu kita tutup di atasnya dengan si tembok ya. Nanti gua skip, gua lihatkan progresnya, nanti kita lihat hasil akhirnya. Ya, gua melihatkan progresnya sedikit. Ini sudah gua tambahkan jendela, tapi belum gua tambahkan pintu, tetap sama. Cuman di sini gua tambahkan lagi ke depan, kayaknya nggak cocok, cuman satu blok doang lantainya. Jadi ini gua tambahkan 2, gua corokan ke depan ya. Nah, ini masih sama seperti yang tadi. Ini gua ngasih yang mulai dimensi yang terluarnya ya. Ini random gua ngasihnya dulu. Ini bukan pintu ya, tapi gua pengen bikin ornamen tapi modelnya kayak pintu.
Cuman nanti ini kita selesaikan. Nah, di sini kan gue mulai siap siaga, rada-rada kekurangan bahan. Jadi beberapa aspek yang rasanya tidak perlu, nah ini kita antisipasi. Nah ini kita mulai merambah ke sana. Sengaja gue bikin ada sesuatu di sini karena menurut gue nggak afdol kalau rumah Timur Tengah nggak ada kubahnya. Kubah di sini gue pingin ada bertingkat, paling ada 1-2 kubah aja. Nah, di sini kan memang panjang ya ke sana. Di sini gue pengen merambah ke situ dengan ini. Ini pengen bikin lebih kepada model itu aja sih. Depan rumah yang memang ditonjolkan sedikit ke bagian teras ya. Jadi gue letakkanlah seperti ini. Ini gue tetap tambahkan tembok. Seperti biasa ya. Ini mah coba-coba masukin, kalau enggak ya lepas. Nah, kita mulai merambah ke bagian pinnya. Jadi gue di sini sederhana aja, seperti ini dan seperti ini ya. Tuh. Entah apalah niat gue. Yang itu nanti kita skip dulu, kita beralih ke sini. Lalu di sini gue tambahkan dinding. Seperti ini ya. Lalu di atasnya gua kasih dinding lagi, cuman yang ada jendelanya aja. Ya, ini juga salah satu bagian dari rumah. Ini nanti di atasnya kalau gua niatnya memang dikasih si laminatnya ya. Soalnya nanti bakalan gua mau kasih tambahan lagi. Seperti ini dulu. Ya. Sekalian aja deh tambahin jendelanya. Lalu untuk bagian sini sepertinya gua tutupin aja. Ya, seperti ini. Ya, gua udah bikin beberapa dinding dan pelengkapnya. Ya, ini hasilnya. Wah, kayaknya kalian banyak ketinggalan. Enggak juga. Jadi gua tadi sudah meletakkan yang di bawah. Yang bagian depan seperti ini, kurang lebih hasilnya. Nanti juga bisa dirubah-rubah ya. Gua udah menambahkan ini dekorasi ornamen yang dari marble untuk biar ada aksen itunya ya. Frame bagian atasnya istilahnya, atau minimal penguat si terasnya. Lalu ini ya model yang bagian depan. Ini bisa diubah juga kalau misalnya nanti tergantung bahan ya, cukup atau enggaknya. Seperti itu. Lalu yang ini bagian atas udah gua kasih handrail ya. Di atasnya udah dikasih frame pintu, bingkai pintu. Nah, di sini juga sama. Tuh, kayak gitu ya modelnya. Di sini gua sedikit kedepankan. Lalu ini masih draft ya, bisa dihapus. Pokoknya intinya bagian sampingnya seperti ini. Lalu bagian atasnya sepertinya ini di lantai 1 memang 2 dinding, cuman di lantai 2-nya 1 dinding aja. Jadi ini gua naikkan ya. Kalau kalian lihat modelnya, ini gua meletakkan pintu dari batu, dari stone, kayaknya lebih cocok itu. Nah, ini bagian dalamnya. Nanti kita tur ya, kalau udah selesai nanti kita tur, tenang aja. Ini bagian dalamnya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini udah gua kasih tambahan. Ya kalau untuk peletakan sih sebenarnya random aja ya. Yang penting dinaikin 1 dinding, nanti mau diletakin pintunya di mana, jendelanya di mana, itu terserah kalian. Nah, kayak gini contohnya. Ini kan belum gua selesaikan. Jadi gua mau sekalian nunjukin ke kaliannya. Di sini gua pengen ngeletakin pintu dan jendela ya. Jadi pintu dan jendela ini kita pakai yang 2 pintu aja.
dua pintu itu yang ini, dan yang jendelanya gua pakai yang ini. Gua kenapa nggak pakai yang besar itu sepertinya sedikit kurang identik, jadi gua rata-rata pakai yang dua-dua ini aja. Lalu kita ke ujung, ingat bahan. Tuh bahan gua tuh udah 450-an. Di atasnya juga belum. Tuh ya. Di situ udah. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita akan menutup ini. Menutup bagian atasnya dengan laminate. Jadi kita letakkan duramen di sepanjang atasnya ya. Ini kita udah mulai tutup si rumahnya. Kalaupun nanti kita mau naikin lagi, kayaknya nanti tinggal dihapus. Oke. Ini gua selesaikan dulu sampai ke ujung sana. Nanti selesainya gua liatin hasil akhirnya, oke? Ya, akhirnya tinggal sisa 10 lagi. 10 lagi material gua. Cuman ya dari awal memang kita terfokus eksteriornya ya. Untuk masalah interiornya, kalau kalian memang mau pengen bikin kayak gini, gua sarankan memang setidaknya rumahnya diperkecil. Gua bikinnya emang cukup besar sehingga banyak banget menghabiskan si materialnya. Sehingga gua sarankan kalian kalau memang mau bikin ya tadi pas-pasin aja si ukurannya dengan si material yang kalian punya. Ya, gua udah merapikan. Nah, ini bagian sampingnya akhirnya seperti ini. Nah, kita akan coba tambahkan ya di sini baik jendela maupun si pintunya. Di sini gua tadi ngambil yang bagian base. Nah, base-nya yang di bawah tadi yang warna hijau itu gua hapus. Nah, itu gua ganti dengan base yang ukuran setengah. Lalu gua naikin dengan dinding yang duramen warna putih ini. Nah, yang di sini seperti biasa gua kasih pintu yang dari stone. Kenapa dari stone? Gua nanti pengennya sih niatnya ada istilahnya apa ya? Dekorasi, ukiran gitu. Yang menandakan memang ini si rumahnya ada model kayak gini. Kan ya ala-ala model Timur Tengah ya. Jadi untuk sementara gua pasang itu dulu. Nah, ini sisanya seperti ini. Ya, oke. Ini juga lupa belum ditutup nih, gua tutup dulu. Ini juga ceritanya belum. Ini gua tutup dulu. Ya, sementara pakai ini dulu, nanti tinggal gampang kita perbaiki lagi. Ya, ini bagian dalamnya. Nah, kita sekarang ngurus yang bagian luarnya dulu. Kalau bagian dalam sih gampang. Kalau gua lihat yang tadi ya, tadi kan kita pengen ada kubah nih. Nah, ini kan tinggal dekorasi si bagian luarnya. Nah, kubahnya itu setidaknya agak tinggi ke atas. Cuman nggak banyak, karena gua tuh pengennya masih ada yang apa ya, model kotak gitu si depan atas rumahnya. Nah, jadi nanti kubahnya menyesuaikan paling. Ini gua sekarang sedang lengkapin si pintunya yang kurang-kurang tadi. Jadi ini gua tambahkan dulu. Oke ya, semoga mirip ya. Karena kan belum diwarnain, semoga aja mirip. Jadi ini gua hapus. Ya, 4 di bagian sini. Lalu di sini gua tambahkan lagi. Jadi gua naikin lagi. Oke, ini aja cocok kali ya. Kita bikin persegi sesuai dengan si bolongan yang udah gua bikin tadi. Ya, lalu tinggal ditambahkan duramen di atasnya. Nih. Sisanya tambahkan dekorasi. Bikin atau memang diganti dengan dinding biasa boleh. Nah, kayak gini ya. Jadi sengaja gua tingkatin. Tingkat yang di sini, terus tingkat yang di lantai 2-nya sama ditambahin ke atasnya gitu. Ya. Kayaknya di sini oke, udah.
Terus yang di situ, di bagian situ juga kayaknya gua naikin. Naikinnya juga sama, diambil yang bagian sininya aja. Tuh, bagian situnya nggak usah. Bagian sininya 4 tadi. Nah, lalu kita naikin ke atas. Lalu ditambahkan pintu. Pertanyaannya, apakah ini harus untuk rumah ala Mesir gitu-gitu? Jawabannya sih enggak. Ini kan hanya dekorasi ornamen kalau kata gua. Nah, ini tuh nggak wajib. Cuman membuat identiknya si rumah ya harus ada, bukan harus ada sih. Sangat berciri khas kalau ada beginian. Nah, sekarang kita coba tambahkan kubah satu aja, cocok atau enggak? Itu ya. Oke, kita tambahkan yang rock ya. Nih, tuh. Ntar pet gua mana ini pet gua? Ntar kita lihat dari atas dulu ya. Tuh, wah. Lumayan ya, lumayan mirip ya. Nih, kita coba-coba try dan error. Ya, lumayan lah. Tidaknya mirip-mirip Timur Tengah. Memang ada beberapa material yang kesannya memang terbuang sia-sia, cuman dengan itu bagus. Kayak gini contohnya. Ini ya nggak perlu juga sih yang bagian depan ini. Cuman kalau kepanjangan kayak gini, paling nanti gua pepetin lagi, gua perkecil lagi biar menghemat material. Itu ada pintu yang belum, nanti kita tambahkan. Ada pintu-pintu ya. Ini gua beresin dulu ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya setelah gua tambahkan yang pintu ini. Oke, secara garis besar rumah ini menurut gua udah selesai, udah rampung hampir ya kurang lebih 85%. Jadi intinya tadi di sini gua perkecil ya, akhirnya gua perkecil lagi dan modelnya seperti ini. Kayaknya nanti ini gua bakal perbaiki lagi deh yang benarnya. Cuma ini diperkecil. Lalu intinya tidak ada tiang, itu juga memperbanyak material, akhirnya gua kurangin. Di bagian bawah gua ratakan dengan batu, modelnya seperti ini, biar terlihat seperti ada jalan. Lalu di sini memang sengaja ya, nggak gua kasih pintu. Jadi sebenarnya harusnya sih ada. Memang harusnya, cuman ya namanya di dalam game ya, kita kan terbatas bahan materialnya. Jadi kita hanya bisa kalau bikin ya seperti ini aja. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lalu ini bagian dalamnya. Ya, nanti bagian dalamnya gua coba atur lagi. Itu gua tambahkan di situ atap teduh ya untuk si depannya dari laminate juga seperti itu. Yang di situ juga sama, yang di daerah sini. Tuh. Ya. Lalu ada beberapa hal seperti yang kurang-kurang ini mau gua beresin dulu, yang di depan juga mau beresin. Next stepnya kita akan menambahkan nanti ini. Tuh, yang kayak gini ya. Ini dekorasi dari marble, cocok untuk dipasangkan di sini. Oke, ini gua beresin dulu. Nah, nanti step untuk memasang ini kita lihat bareng-bareng. Oke. Ya. Kalau yang kayak kubah tuh sebenarnya cocok karena yang di aslinya untuk yang di Timur Tengah dia nggak ada ornamen penambahan seperti itu. Itu kan kita hanya penambahan buat modifikasi aja si rumahnya. Nah, gue fokusin ke dalam dulu. Sepertinya di dalam butuh penambahan. Karena ya itu tadi, kalau di dalam menurut gua menambahkan yang tadi malah lebih cocok daripada harus ditambahkan di luar. Karena kan di dalam itu memang harus banyak ukirannya ya. Nah, jadi gua tambahkan seperti ini di atasnya. Untuk bagian dalam sepertinya cukup. Kita coba benahi yang bagian luar. Karena ya bagian luar belum ya.
Ini gua mau perbaiki ini dulu ya. Nanti kita balik lagi kalau udah beres. Ya, salah satu yang membuat kesulitan membuat rumah di padang pasir ya ini. Adanya badai ya. Oke, sepertinya sudah gua sedikit-sedikit bersihkan. Nah, jadi gua flashback lagi apa yang udah gua perbuat, asik. Lalu ini sudah gua buat seperti ini. Lalu ini ada penambahan sedikit. Agak sedikit gua majukan bagian sini yang tadi awalnya di belakang. Sepertinya ini tidak ada perubahan, kecuali yang ini ada penambahan juga ke samping sedikit. Lalu sepertinya ini gua juga udah melanjutkan yang bagian ini ke belakang sampai ke ujung. Lalu kita coba lihat yang di bagian bawahnya. Nah, yang di situ hanya seperti itu aja. Nah, yang itu juga sama. Kayaknya gua juga mau nambahkan hal yang sama di bagian tepinya biar selaras. Jadi ini gua mau tambahkan ini. Kita mau buang-buang aja si ornamennya. Ini juga sama, ditambahkan ini. Ya, ini bagian belakangnya ya. Wah, udah lumayan mirip ya. Gua pertama kali bikin, pertama kali ngekonsep, nggak tahu benar atau enggak, tapi setidaknya mirip lah. Ya, terus kita lihat ke bagian depannya. Jadi gua pengennya kayak gini di bagian depannya. Cocok nggak cocok, pas pokoknya. Jadi kurang lebih konsep awalnya seperti ini. Jadi nanti ini akan gua warnain, gua perbaiki, gua bersihin. Setidaknya ini yang menjadi dasar untuk kita bikin rumah ala Timur Tengah. Sampingnya memang polosan, nggak terlalu banyak dekorasi. Lalu ini nanti yang kayu di bawah gua bersihin, gua perbaiki. Ini bagian belakangnya kayaknya lebih menonjol yang bagian belakang ya. Ya, ini bagian samping tadi seperti gua bilang tidak ada apa-apa ya. Ini akan gua warnain, model apa warnanya, nanti penempatannya kita lihat bareng-bareng dan kita terapkan sama-sama ya. Ya, pertama gua pengen ngasih yang di sininya marble wallpaper. Karena menurut gua cocok warnanya putih dan dia semarak ya. Ini bukan warna hijau, cuma nanti hijaunya kita hilangin. Lalu yang di sini gue pengen ngasih red gold ya. Red gold itu basicnya dia bagus. Soalnya gue lihat untuk si lantainya banyak banget sih ukiran-ukirannya. Jadi gue mau pengen letakin ini di sini. Pakai yang marble ya. Sisanya nggak gue warnain. Soalnya nanti pas mau dekorasi beberapa kayak tangga ini bakal ada yang gue copot. Lalu untuk beberapa lainnya gue bikin si wallpapernya dulu ya. Ya, ini hasil akhirnya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi konsepnya tetap sama, paling pewarnaannya yang tadi gue sedikit otak-atik. Kalau ini gue memakai velis yang di bagian bawahnya, yang di atasnya red gold. Nah, gue menyamakan dengan warna merah rata-rata, terutama untuk bagian atap seperti yang itu, kubahnya. Lalu ada atap yang seperti itu, yang rich itu, ya seperti ini, sama yang di bawah itu. Yang jenisnya untuk si handrail, tetap gue warnain sama, warna merah. Baik di depan atau di belakang juga sama. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, dari apa yang gue rencanakan dengan apa yang gue bikin cukup memuaskan, sesuai ekspektasi. Walaupun tadi di awal agak ragu, cuman memang ya kita mencoba mengesampingkan material ya, karena berfokus pada si eksteriornya. Dan gue senang dengan hasilnya. Ini akan gue coba kasih hasil akhir dari akhirnya setelah ini, supaya kalian bisa memastikan apa saja yang sudah gue perbuat terhadap rumah ini. Cuman konsepnya balik lagi seperti ini. Jika kalian pengen berkunjung atau pengen lihat hasil detailnya, langsung datang ke server 101 di Eastmont, wilayah sini ya. Kalau ini dekat ini nih namanya, dekat Central Pillar yang Virtuous Plains.
Ya, semoga kalian terinspirasi, semoga kalian mendapatkan ide. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan di subscribe nih ya, untuk selalu mendukung channel gua. Ya, Ucup pamit. Terima kasih ya. Bye-bye.